kembali pada materi fisika. Pada pertemuan kali ini, Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang perubahan iklim. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Ya, perubahan iklim adalah suatu keadaan berubahnya pola iklim dunia yang disebabkan oleh pemanasan global karena adanya efek rumah kaca dan juga umpan balik. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada dampak dan penanggulangan perubahan iklim. Bagian B yaitu dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Yang pertama yaitu peningkatan permukaan air laut, kemudian penurunan hasil pertanian, kerusakan pada kehidupan hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir yaitu terganggunya kesehatan manusia. Kita akan membahas satu persatu dampak dari perubahan iklim bagi ekosistem. Dampak yang pertama yaitu peningkatan permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut berasal dari pencairan es yang ada di kutub dan pemuaian air laut akibat peningkatan suhu. Jadi karena adanya perubahan iklim dan pemanasan global, maka akan panas yang sampai ke air laut itu akan meningkat, yang mengakibatkan volume dari air laut tersebut akan meningkat. Peningkatan air laut akan mempengaruhi kehidupan di pantai. Contohnya, akan menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Berikutnya, ratusan ribu hektar tambak dan sawah di daerah pasang surut akan hilang. Yang ketiga yaitu apabila mencapai muara sungai, akan terjadi banjir akibat pasang di daratan. Kemudian yang keempat, kenaikan permukaan laut akan mempengaruhi ekosistem terumbu karang. Itu adalah akibat atau dampak dari perubahan iklim pada peningkatan permukaan air laut. Dampak berikutnya yaitu penurunan hasil pertanian. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di antaranya. Kekeringan di wilayah pertanian akan mengakibatkan tanaman para petani menjadi rusak. Kemudian, banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman petani yang akan mengakibatkan gagal panen. Kemudian, tanaman dan hutan dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat dari perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu kerawanan pangan akan meningkat di wilayah yang rawan bencana kering dan juga banjir. Hal ini akan mengakibatkan harga pangan menjadi semakin meningkat. Dampak selanjutnya yaitu kerusakan pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Gejala-gejala kepunahan dapat dialami saat ini, yaitu berkurangnya populasi penguin di daerah Antartika 30% dalam 25 tahun karena berkurangnya habitatnya. Kemudian, populasi beruang kutub
di kutub utara menurun karena kesulitan mendapatkan makanan, akibat dari berkurangnya lapisan es. Hewan-hewan akan bermigrasi untuk mencari tempat tinggal yang lebih sesuai bagi kehidupannya. Kemudian berkurangnya koral atau terumbu karang di ekosistem laut akibat meningkatnya keasaman air laut. Itu dipengaruhi karena makin banyaknya karbon dioksida yang masuk ke dalam permukaan laut. Kemudian yang kelima yaitu berkurangnya luas hutan mangrove sehingga mengganggu kehidupan di daerah pesisir pantai karena gelombang pasang dan banjir sering terjadi, serta menurunnya ketersediaan air bersih. Berikutnya, terganggunya kesehatan manusia. Perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, di antaranya meluasnya penyebaran penyakit, contohnya demam berdarah atau DBD dan malaria. Kemudian meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas, misalnya stres, stroke, kekurangan gizi, trauma, dehidrasi, ginjal, dan jantung. Meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan, karena udara yang lebih hangat akan memperbanyak polutan seperti spora jamur dan serbuk sari pada tumbuhan. Kemudian, meningkatnya penyakit infeksi yang semula menginfeksi hewan, kemudian ikut menginfeksi manusia. Contohnya, flu burung dan juga flu babi. Ini merupakan contoh-contoh dari dampak perubahan iklim, yaitu ada tadi yang pertama yaitu naiknya permukaan air laut. Gambar di atas itu merupakan gambar kutub utara yang masih diselimuti oleh es. Kemudian bagian bawah itu merupakan es di mana es tersebut telah hilang dan tergantikan oleh air. Hal ini disebabkan karena cuaca yang semakin meningkat. Kemudian gambar berikutnya yaitu adanya hewan yang bermigrasi untuk mencari tempat tinggal yang lebih nyaman bagi kehidupan mereka. Kemudian ada banjir yang mengakibatkan berbagai macam penyakit dan juga akan membuat perekonomian semakin terganggu. Dan yang terakhir yaitu kekeringan yang melanda pada pertanian. Selanjutnya, pada bagian C, yaitu penanggulangan masalah perubahan iklim. Yang pertama yaitu mengubah perilaku pribadi. Kedua, langkah antisipasi secara kolektif atau berkelompok dan kerjasama internasional. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan perubahan iklim yaitu mengubah perilaku pribadi. Tindakan yang lebih baik adalah dengan mengubah perilaku manusia, karena pemahaman tentang perubahan iklim yang ditanamkan hari ini akan berdampak besar bagi generasi yang akan datang. Beberapa perilaku pribadi yang dapat dilakukan yaitu menghemat energi listrik. Adapun cara untuk menghemat energi listrik yaitu menggunakan lampu yang hemat energi, menggunakan cahaya matahari dari jendela di siang hari, dan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu dengan cara menanam pohon. Cara mudah
untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan cara memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi, karena pohon mampu menyerap karbon dioksida dengan sangat banyak dan memecahnya melalui fotosintesis. Karbon tersebut akan disimpan dalam kayu, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara untuk proses pernapasan manusia dan juga hewan. Dan perilaku pribadi yang terakhir yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi adalah penyumbang karbon dioksida terbesar di perkotaan. Cara untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi adalah dengan menggunakan transportasi umum, di mana transportasi umum dapat mengangkut sekaligus banyak orang, atau bersepeda dan juga jalan kaki. Hal itu dapat mengurangi emisi karbon dioksida di udara. Yang kita tahu, emisi karbon dioksida akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Langkah selanjutnya sebagai upaya untuk mencegah perubahan iklim yaitu langkah antisipasi secara kolektif. Jadi selain langkah antisipasi secara pribadi, langkah antisipasi yang dapat digunakan juga yaitu langkah antisipasi secara bersama atau kolektif. Dengan cara yang pertama, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif terbaharui perlu dilakukan di Indonesia. Pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil diusahakan dapat diganti dengan energi yang lebih bersih. Artinya, energi tersebut tidak bisa menghasilkan efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu akan mengakibatkan pemanasan global, dan pemanasan global dapat menimbulkan perubahan iklim, yaitu sinar matahari, air, angin, biomasa, dan juga panas bumi. Sumber energi tersebut sebenarnya berlimpah di Indonesia, bahkan berlimpah di dunia ini. Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua yaitu melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah harus berupaya secara bersama dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan liar agar luas hutan tidak berkurang. Di seluruh dunia, perambakan hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemeliharaan hutan melalui tebang pilih dan juga penanaman kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Makin banyak hutan yang makin lestari, semakin banyak karbon dioksida yang akan terserap, sehingga mampu mencegah terjadinya pemanasan global. Kemudian yang ketiga yaitu menghapus atau mengurangi penggunaan CFC. CFC itu sendiri merupakan pengisi dari kaleng aerosol yang terdapat pada lemari pendingin, AC, dan juga digunakan pada pengharum ruangan serta juga pada pupuk, di mana pupuk itu adalah pupuk pestisida atau pupuk kimia. Penggunaan CFC yang berlebihan akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Jadi, ketika lapisan ozon itu semakin menipis, maka sinar matahari akan langsung masuk ke dalam permukaan bumi dengan volume yang sangat banyak. Lapisan matahari tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia, di mana dapat mengakibatkan penyakit katarak dan juga
penyakit kulit lainnya. Jadi, adapun antisipasi untuk mengurangi penggunaan CFC itu sendiri yaitu menggunakan pendingin ruangan dan lemari pendingin sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu banyak, dicukupkan. Kemudian, menanam tanaman peneduh sebagai pendingin alami. Kemudian, yang ketiga yaitu menanam tanaman bunga sebagai pengharum ruangan. Kemudian, antisipasi yang terakhir yaitu dengan menghindari penggunaan pestisida kimia untuk membasmi hama pada pertanian, tetapi dapat diganti dengan menggunakan pestisida alami, di mana pestisida alami dapat diambil dari tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk, di mana pupuk alami tersebut akan aman dan tidak merusak lingkungan. Upaya yang terakhir yang bisa digunakan untuk mengurangi perubahan iklim adalah dengan adanya kerjasama internasional, di mana perubahan iklim dan pemanasan global merupakan tanggung jawab semua negara yang ada di dunia, sehingga diperlukan kerjasama untuk mensukseskan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga perubahan iklim ini tidak akan terjadi karena berkurangnya pemanasan global yang diakibatkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dikurangi. Namun, itu merupakan tanggung jawab dari pribadi kita masing-masing, tanggung jawab kelompok, bahkan tanggung jawab negara kita sendiri. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai beberapa dampak dari perubahan iklim dan juga upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi perubahan iklim itu sendiri. Miss berharap kalian bisa memahami materi tersebut dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.